Shalom, puji Tuhan kita sudah berada di akhir pekan, kita bersyukur. Mari kita kembali menikmati renungan pagi ini bersama keluarga kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur, boleh bersama-sama lagi ada di akhir pekan bersama keluarga, dalam kami menikmati kasih Tuhan, dan kami mau melandasi lagi dengan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan Roh-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 bagian A dan 15. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ayat 15 berkata, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di hari ini. Tema kita adalah jangan biarkan dirimu disesatkan. Nah saudara, ada ungkapan yang mungkin pernah kita dengar berkata demikian. Waspadalah, waspadalah. Kejahatan itu bukan karena ada niatnya, tapi juga karena ada kesempatan. Ya, itulah pesannya Bang Napi, kalau tidak salah ya. Nah saudara, pernyataan Paulus dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika adalah merupakan peringatan juga bagi kita. Bahwa janganlah kita membiarkan diri kita disesatkan. Ini juga bisa relevan dengan pesan Bang Napi. Kenapa? Karena memang di dalam diri kita selain ada potensi untuk bisa meragukan, bisa khawatir, bisa juga belum sungguh-sungguh yakin terhadap iman. Tapi dengan adanya kesempatan-kesempatan, ajaran-ajaran di luar kita bisa saja goyah. Tapi mari kita harus kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan dalam hal ini, Paulus memberi nasihat, ada 3 hal. Mengapa jangan membiarkan dirimu disesatkan? Yang pertama, oleh karena keselamatan yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan, adalah berkat Tuhan. Dari kata karis, gratia, grace, gratis, ya, dan itu adalah hadiah. Bahwa Tuhanlah yang berinisiatif memilih, mencari, dan menyelamatkan. Dengan Dia menebus, mati, dan bangkit bagi kita. Dan itu hal yang harus disadari. Sedangkan dalam Roma Tuhan berkata bahwa Dialah yang menaruh belas kasihan kepada siapa yang Ia mau menaruh belas kasihan. Dan bermurah hati kepada siapa Dia mau bermurah hati. Jadi maka sikap kita adalah mari kita bersyukur, memuji Tuhan dan menjadi orang yang bangga dan bermegah di dalam Tuhan. Karena siapakah kita? Sehingga kita dapat dipilihnya dan diselamatkannya. Karena itu jangan biarkan kita disesatkan dengan menukarkan anugerah ini, ya, hadiah yang luar biasa ini, iman dan keselamatan yang kekal Tuhan sudah karuniakan, ya, hanya dengan tadi ajaran-ajaran yang gak jelas gitu ya, dengan mungkin harta, mungkin dengan dikasih kedudukan jabatan, ya, atau dengan segala hal-hal yang mewah begitu. Tapi lagi-lagi itu tidak bisa tergantikan dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Karena kalau kita punya harta apapun di dunia ini, itu semua tidak kita bawa kembali pulang ke sana. Itu pun kalau kita ke sana, ke sorga. Dan itu juga tidak akan menolong kita bangkit dari kematian. Artinya sia-sia. Maka sekalipun kita tidak punya segalanya, tapi kalau kita sudah diberikan keselamatan, itulah harta yang kekal. Tidak bisa diambil, dirampas, direbut oleh dunia ini dan oleh apapun juga. Maka mari jangan biarkan dirimu disesatkan. Yang kedua, mari jangan biarkan dirimu disesatkan. Kenapa? Karena keselamatan yang kita miliki bukan berarti tanggung jawab kita menjadi alat keselamatan atau menjadi berkat, menjadi kesaksian. Itu tidak ada atau tidak kita lakukan. Itu sungguh salah benar. Mengapa? Karena sesungguhnya ketika keselamatan menjadi bagian kita, maka dengan sendirinya kita juga akan menjadi orang-orang yang aktif
untuk memberitakan, untuk mempertanggungjawabkan keselamatan yang kita berikan, yang Tuhan berikan, dan kita mampu menjadi berkat, menjadi kesaksian. Karena itu, mari dalam rangka kita sungguh-sungguh dapat memiliki kekuatan untuk terus hidup dalam iman percaya, agar supaya tidak goyah. Maka mari kita memperdalam iman kita kepada Tuhan dengan bersekutu, dengannya akrab, intim dengannya, dengan kita hidup di dalam kasih-Nya. Melalui doa kita, lewat firman Tuhan, dan lewat setiap ajaran-ajaran yang sudah kita terima. Dan itulah yang akan meneguhkan kita. Yang kedua, mari kita beraktivitas, berkarya, dan berbuah di dalam pelayanan kita, di dalam lingkungan. Baik itu gereja, keluarga, ataupun dimanapun kita berada. Karena itu mari kita jangan sampai disesatkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak goyah, tidak teguh, dan akhirnya menjadi goyah. Yang ketiga, mari kita jangan disesatkan. Jangan biarkan itu terjadi, karena kita harus sadari bahwa keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu lagi-lagi tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah dirampas atau direbut oleh apapun. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah yang menjaminnya, yang akan menjaga dan memeliharanya sampai kita tiba di negeri baka, sampai kita tiba bersamanya di sorga. Karena itu mari, sebagaimana firman Tuhan di ayat 15 tadi, menjadi sebuah keyakinan dan pegangan dalam hidup kita, bahwa berdirilah teguh dan berpeganglah kepada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, kata Paulus, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Dia yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Karena itu mari, jangan biarkan dirimu disesatkan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Lagi-lagi kami bersyukur, kami boleh dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan biarlah ini terus kami jaga, kami pelihara, dan kami pegang teguh, sekalipun ada banyak ajaran-ajaran yang lebih menawarkan sesuatu yang mudah, yang praktis, yang instan, yang gampang, bahkan yang menggiurkan. Tapi apalah artinya semua itu yang kami miliki, tapi pada akhirnya kami binasa. Karena itu mari, jangan biarkan kami digoyahkan, dan ajar kami tetap komit, tetap teguh, untuk sungguh-sungguh berjalan di dalam iman percaya kami, dengan teguh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Bapak Ibu boleh sungguh diberkati dan menjalani hari ini dalam ingatan, dalam firman Tuhan, bahwa mari jangan biarkan dirimu disesatkan. Tuhan memberkati. Shalom.